Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardi Dito bersama dengan Dian Febrianto dan juga Muhammad Idris Kurniawan. Kami dari kelas C, jurusan Pendidikan Teknik Mesin S1 tahun 2019, ingin mempresentasikan apa itu makna pendidikan kejuruan. Langsung saja ke definisinya. Menurut Rupert Evans pada tahun 1978, pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Yang kedua, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kejuruan itu memberikan bekal kita yang mengarah pada lulusan yang dapat dan siap bekerja di dunia industri. Yang selanjutnya, karakteristik pendidikan kejuruan. 1. Pendidikan kejuruan memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja, di mana orientasinya mengarah pada lulusan yang dapat dipasarkan di dunia kerja. Yang kedua, justifikasi pendidikan kejuruan mengacu pada kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri. Yang ketiga, pengalaman belajar yang didapatkan melalui pendidikan kejuruan meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Aspek afektif di sini yaitu berhubungan dengan watak perilaku kita, seperti perasaan kita, minat kita, sikap kita, dan emosi kita. Lalu, aspek kognitif. Aspek kognitif ini mencakup kegiatan mental atau otak kita. Segala sesuatu yang menyangkut aktivitas otak kita itu termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif itu misalnya pengetahuan, hafalan atau ingatan kita, pemahaman kita terhadap sesuatu, dan bagaimana penerapannya, misalnya seperti itu. Sedangkan aspek psikomotorik itu mencakup keterampilan skill kita atau kemampuan bertindak kita setelah kita menerima pengalaman belajar tertentu. Ya, karakteristik pendidikan kejuruan yang selanjutnya yaitu pendidikan kejuruan memiliki kepekaan atau daya suai terhadap perkembangan dunia kerja. Lalu, yang terakhir, bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif. Oke, selanjutnya yaitu sekolah kejuruan dibagi menjadi 5 kategori. Kategori pertama yaitu program pengarahan kerja atau Pre-Vocational Guidance Education. Kemudian kategori kedua yaitu program persiapan kerja atau Employability Preparation Education. Kemudian yang ketiga program persiapan bidang pekerjaan secara umum, Occupational Area Preparation Education. Kemudian yang keempat program persiapan bidang kerja spesifik. Dan yang kelima program pendidikan kejuruan khusus. Slide selanjutnya yaitu keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu keberhasilan siswa di sekolah atau in-school success yang meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler. Yang kedua yaitu keberhasilan siswa di luar sekolah atau out of school success yang ditunjukkan oleh keberhasilan atau kinerja lulusan setelah berada di dunia kerja yang nyata dan sebenarnya. Kemudian multifungsi pendidikan kejuruan untuk pembangunan nasional. Yang pertama yaitu sosialisasi, yaitu transmisi, konstriksasi, nilai-nilai ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan jasa.
Yang kedua yaitu kontrol sosial, yaitu kontrol perilaku dengan norma-norma kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, dan keterbukaan. Yang ketiga, seleksi dan alokasi, yaitu mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja. Yang keempat, asimilasi dan konservasi budaya, yaitu absorpsi antara budaya masyarakat serta pemeliharaan budaya lokal. Yang kelima, mempromosikan perubahan demi perbaikan. Slide yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk yang pertama, satu, memberikan bekal keterampilan individual dan keterampilan yang lalu di masyarakat, sehingga peserta didik secara ekonomis dapat menopang kehidupannya. Yang kedua adalah membantu peserta didik memperoleh atau mempertahankan pekerjaan dengan jalan memberikan bekal keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diinginkannya. Yang ketiga adalah mendorong produktivitas ekonomi secara regional maupun nasional. Yang keempat adalah mendorong terjadinya tenaga terlatih untuk menopang perkembangan ekonomi dan industri. Yang terakhir adalah mendorong dan meningkatkan kualitas masyarakat. Slide yang selanjutnya adalah manfaat pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan juga memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama sebagai peningkatan kualitas diri, peningkatan peluang pendapatan pekerjaan, peningkatan peluang berwirausaha, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut, penyiapan diri bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan. Yang kedua, bagi dunia kerja, mereka dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi dan meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha. Yang ketiga adalah bagi masyarakat secara keseluruhan, dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara, dan mengurangi pengangguran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika banyak salah mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau langsung ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.